Halo semuanya, saat ini kami akan mempresentasikan tentang mind map yang telah kami tulis, yang berjudul Analisis Keefektifan Pembelajaran Daring. Yang pertama yaitu tentang aspek pembelajaran yang ideal. Tentunya, untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan mutu yang dibutuhkan, harus memperhatikan beberapa aspek-aspek lainnya, sehingga terciptalah pembelajaran daring yang ideal. Aspek-aspek yang dimaksud untuk menciptakan pembelajaran daring ideal ini mencakup mulai dari perencanaan, persiapan, penerapan, serta evaluasi yang harus dikembangkan secara berkala, seperti perkembangan dari kurikulum pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Yang kedua, pemanfaatan aplikasi. Pembelajaran daring memanfaatkan adanya berbagai aplikasi atau alat yang dapat diakses oleh semua orang yang memudahkan peserta didik maupun pengajar dalam melaksanakan pembelajaran daring tanpa harus bertatap muka atau keluar rumah. Melalui aplikasi atau alat-alat ini, peserta didik juga mampu untuk lebih menggali sumber informasi dengan mesin peramban, sehingga tidak terbatas dari buku-buku atau modul yang diberikan oleh instansi pendidikan. Penetapan pembelajaran daring akibat bencana pandemi virus COVID-19 juga menyadarkan bahwa sebuah pembelajaran tentunya tidak akan berguna dengan efektif apabila tidak ada timbal balik baik dari peserta didik dan pengajar itu sendiri. Seperti yang diketahui, pembelajaran daring yang dilakukan merupakan sebuah inovasi dari sistem pendidikan baru di mana dilaksanakan melalui aplikasi virtual, layaknya Zoom, Google Meet, Google Classroom, Moodle, Edmodo, WhatsApp, Telegram, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Yang ketiga, kelebihan. Menurut Yunliani tahun 2020, kelebihan dari pembelajaran secara daring sendiri mampu meningkatkan daya ingat serta interaktivitas yang tinggi, serta pengalaman belajar yang bertambah melalui media penggunaan visual audio, video, animasi, bahkan teks dalam kemudahan penyerapan materi tersebut. Sehingga pembelajaran daring sendiri justru memberikan waktu yang relatif fleksibel agar peserta didik mampu untuk menggali materi-materi yang disampaikan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sebagai internalisasi dari adanya ilmu pengetahuan yang diberikan oleh pengajar kepada peserta didik. Juga terbagi dalam berbagai aktivitas yang terstruktur dan konseptual, mulai dari perencanaan, pengaplikasian proses pembelajaran, dan juga evaluasi yang harus dikembangkan secara berkala. Pembelajaran daring sebagai salah satu regulasi atau kebijakan baru yang diedarkan melalui surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020, yaitu tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Memaparkan bahwa dalam jangka selama pandemi COVID-19, proses pembelajaran dengan konsep belajar dari rumah dengan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan, di mana sebagian besar dari pelaksanaannya menjabarkan beberapa kemudahan atau efektivitas dalam melaksanakan pembelajaran daring yang disesuaikan dengan aplikasi-aplikasi tambahan. Sekian dari kami, terima kasih.